Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo periode 2024-2029 telah menetapkan 8 fraksi. Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna pembentukan fraksi-fraksi yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo sekira pukul 14 WITA pada Rabu 2 Oktober 2024. Ketua sementara DPRD Provinsi Gorontalo, Paris A. Joseph, bertindak sebagai pimpinan sidang, yakni ditemani oleh Ridwan Monoarfa. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Gorontalo. Herjianto Tanggahu, silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih Adila. Di studio dapat kami laporkan dari Tribun Gorontalo pada Kamis 3 Oktober, di mana pada hari sebelumnya, Rabu 2 Oktober 2024, pemerintah, maksud saya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Gorontalo telah menggelar paripurna kedua di periode ini, di mana agenda dari paripurna tersebut adalah pembentukan fraksi-fraksi, di mana memang pada kesepakatan di paripurna pertama yang memang sudah sempat diskorsing terkait dengan pembentukan fraksi-fraksi, dikabarkan bahwa telah ada 6 fraksi yang telah mengusulkan untuk pembentukan. Namun kemudian pada hari kemarin terjadi perombakan di mana Partai Hanura yang sebelumnya bergabung dengan fraksi lain itu kemudian berpindah masuk ke dalam fraksi Demokrat. Sehingga dalam penetapan terakhir yang dibacakan langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo sementara, Paris Yusuf, mengetuk palu sidang dengan menetapkan total ada 8 fraksi DPRD Provinsi Gorontalo di periode 2024-2029. Di mana memang dari total 8 fraksi tersebut ada sedikitnya 6 fraksi yang berdiri secara mandiri atau dalam hal ini tidak ada gabungan parpol, karena memang secara kuantitas 6 parpol tersebut menduduki jumlah kursi paling banyak di DPRD Provinsi Gorontalo pada pileg sebelumnya. Berdasarkan urutan, yang pertama adalah fraksi Golkar, kemudian fraksi PDI Perjuangan, fraksi Nasdem, kemudian fraksi Gerindra, PKS, dan terakhir adalah fraksi PKB untuk fraksi yang berdiri secara mandiri atau tunggal, tanpa gabungan koalisi partai dari manapun. Sementara untuk 2 koalisi terakhir adalah koalisi Demokrat Nurani Rakyat, di mana merupakan gabungan antara Partai Demokrat dan Partai Hanura, Hati Nurani Rakyat, dan Partai PAN bergabung dengan Partai PKB, karena memang secara kuantitas jumlah kursi mereka diharuskan untuk bergabung sehingga bisa membentuk satu koalisi seperti itu. Dan berdasarkan keterangan dari Ridwan Monoarfa yang dalam hal ini adalah sebagai maksud saya pimpinan sementara selain Paris Yusuf, beliau mengatakan bahwa memang secara konstitusional berpindahnya Hanura dari koalisi sebelumnya hingga akhirnya berlabuh ke Demokrat memang sudah sesuai dengan mekanisme, dan ia mengacungi jempol mekanisme atau forum pada paripurna tersebut, di mana memang tidak menyudutkan partai yang memang secara kuantitas memiliki jumlah suara paling sedikit, yakni Hanura dengan hanya 1 kursi saja. Sehingga dalam hal ini Hanura punya hak yang sama dan punya sikap prerogatif dari lembaga kepartaian untuk menentukan kemana nantinya akan berlabuh, dan hingga akhirnya diputuskan bahwa memang Hanura harus bergabung dengan Demokrat seperti itu. Mungkin demikian yang dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio Adila. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.